Presiden Joko Widodo menyebut gelaran PON ke-20 Papua tak hanya sekedar ajang pesta olahraga di tanah air, namun memiliki makna yang besar bagi Indonesia. Ya, saat membuka PON ke-20 di Stadion Lukas NMB Papua 2 Oktober lalu, Presiden mengatakan PON adalah panggung persatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan kesetaraan untuk maju dan sejahtera bersama. Jokowi pun mengajak seluruh pihak untuk merayakan pelaksanaan PON dengan penuh sukacita. Kepala negara juga mengatakan PON tahun ini menggambarkan kemajuan di wilayah bumi Cendrawasih. Ajang olahraga nasional 4 tahunan ini diikuti lebih dari 6.000 atlet dan 3.000 pelatih dari seluruh Indonesia. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Ya, Presiden Joko Widodo menilai PON ke-20 Papua sebagai panggung persatuan dan kesetaraan dan karena ini pertama kali digelar di bumi Cendrawasih. Dan untuk membahas topik kali ini kita akan berbincang dengan Serafi Anelis Unani, sprinter Indonesia peraih medali emas di berbagai multi-event termasuk SEA Games. Sera, apa kabar? Halo Mas Juno, kabar baik. Aduh, terima kasih sudah mau bergabung ya, jauh-jauh dari Jayapura saat ini ya. Betul, posisi masih di Jayapura. Tadi disebutkan Sera adalah peraih medali emas multi-event termasuk SEA Games. Yang paling tinggi apa, Sera? Yang paling tinggi SEA Games ya? kalau di prestasi saya. Waktu itu? Di 2011, waktu itu Indonesia tuan rumah di Palembang. Oh, Jakarta Palembang itu ya? Emas, betul. Itu 1 emas dan 1 perak. Plus 1 rekornas. Kita bicara Papua dan PON. Ini luar biasa. Kita semua bangga, saya pun bangga ketika lihat opening dan semuanya wajah-wajah bahagia dari saudara-saudara kita di Papua. Kalau dari Sera sendiri sebagai putri asli Papua, apa yang Anda rasakan secara personal terhadap PON Papua kali ini? Emosional sekali sebenarnya, Mas. Karena saya menganggap ini adalah mimpi yang dijawab ya. Memang waktu awal jadi atlet saya punya kerinduan untuk satu hari saya harus lari di Papua. Dan dijawab bahwa ini adalah PON terakhir saya, PON kelima saya dan merupakan PON terakhir, jadi menutupnya di tanah Papua. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri. Dan membuat ketika di lapangan kemarin kami berlari, walaupun saya menggunakan seragam hijau Jawa Timur, tapi saya merasa bangga dengan kulit hitam saya, dengan rambut keriting saya, dan melihat banyak anak-anak muda Papua yang melihat kami berlari. Itu semacam kami ingin memberikan legacy, memberikan warisan kepada seluruh anak-anak muda Papua. Kalau kami bisa berlari seperti ini di lintasan, ini adalah warisan untuk kalian kelak. Akan ada Serafi, bahkan Franklin Brumi lainnya dari bumi Cendrawasih untuk Indonesia. Jadi menarik bahwa Sera mewakili Jawa Timur tapi darah Papua. Dan ini sebenarnya bukan suatu pertanyaan dan harus dipertanyakan karena kita semua Indonesia ya, Sera ya. Betul. No matter apapun yang kita pakai ya, tadi Indonesia, dan Sera sendiri bangga sekali tampil mewakili Jawa Timur dan berasal dari Papua. Nah, kalau kita bicara tadi secara personal, Anda menyebutkan Sera bahwa ini sangat spesial untuk Sera sendiri. Kalau kita mungkin Sera selama di Jayapura, apa yang dirasakan saudara-saudara kita di sana? Kebetulan saya di Mimika. Atletik bermain di Mimika kemarin. Dan mereka antusias sekali. Kami melihat saudara-saudara kita di sana sangat-sangat antusias dengan adanya PON. Memang kami tidak bisa menampik bahwa dalam multi event itu kan pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Tapi so far semua bisa berjalan lancar. Lalu kami merasakan sekali bahwa saudara-saudara kami di Papua ini luar biasa menyambut kami. Saya bisa mencontohkan kayak seperti ketika kami di hotel, kami keluar dari sana, kami disambut dengan selamat pagi, dengan senyuman, mereka bisa melihat kami berlatih. Itu membuat kami menampik semua isu-isu buruk tentang Papua.
Karena kan selama ini orang begitu kami mau berangkat ada banyak pemikiran kayak Ya. apakah aman atau tidak, apakah semuanya akan berjalan baik atau tidak. Dan puji Tuhan ketika teman-teman saya betul-betul menginjakan kaki di Papua, mereka bisa melihat selain keindahan, keramah-tamahan, mereka melihat bahwa oh ternyata Papua ini seperti ini. Nah itu yang mau saya tunjukkan gitu ke teman-teman saya bahwa ini loh Papua tuh Ya. tidak selalu seperti yang kalian pikirkan, bahwa Papua itu sebenarnya indah. Makanya mereka dibilang Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini timing yang pas untuk menunjukkan itu. Iya, dan ini dibuktikan bahwa dari penyelenggaraan, opening juga kita lihat luar biasa budaya yang ditampilkan dan em, semua juga terpukau dengan budaya Papua dan tadi stadion yang luar biasa bagus, salah satu yang termegah di Asia Pasifik dan juga dengan kemasan acara yang luar biasa mendapat banyak pujian. Nah, Sarah, kalau kita bicara pembinaan olahraga sendiri untuk Papua, kita tahu ini adalah PON pertama di Bumi Cenderawasih, banyak infrastruktur, stadion, fasilitas olahraga dibangun. Apa harapan Sarah agar nantinya juga ada benang merahnya ketika PON usai, ada pembinaan di sini dan akan banyak sera-sera lainnya? Harapan saya simpel, ketika fasilitas ini sudah dipenuhi, berarti sekarang adalah peran pemerintah daerah mewadahi, menurut saya. Mewadahi talenta-talenta muda Papua, memberikan kesempatan sebenarnya kepada atlet-atlet muda ini untuk menunjukkan prestasi mereka. Karena buat saya talenta di Papua itu banyak sekali, hanya tinggal dipoles saja. Nah itu menjadi PR sebenarnya ya. Oke. Saya bisa mencontohkan bahwa sekarang kita dengar sendiri bahwa kita sudah mengenal yang namanya sport science. Kita juga tahu bahwa kemarin pun sudah tercetuskan ide desain besar olahraga nasional. Saya setuju sekali. Nah ini peran kita, saya secara pribadi sebagai profesional atlet, lalu bekerja sama dengan para pelatih, lalu kemudian pemerintah daerah dan para pemangku jabatan di sekitar kami yang mampu membantu kami ini harus bahu-membahu nih mewadahi. Jangan sampai kita sudah punya infrastruktur, tapi karena kita tidak dapat memanage atau mendevelop atlet dengan baik, jadinya terlunta-lunta, jadi nggak karu-karuan. Kan bukan itu yang kita mau. Mau kita adalah, baik saya sebagai profesional atlet saat ini maupun adik-adik saya, ketika sudah ada fasilitas, kami bisa diwadahi untuk berprestasi, untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya bagi provinsi kami, tapi juga bagi Indonesia. Itu harapan kami. Ya, karena kita tahu infrastrukturnya sudah bagus. Sayang sekali kalau hanya berakhir untuk event besar seperti ini. Harus ada kelanjutan seperti itu, Sarah, ya, agar lahir juga putra-putri terbaik Papua dan siapapun dari Indonesia yang tentunya bisa berlatih di sana juga suatu keuntungan sendiri. Kita lihat bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun. Sarah, kalau kita bicara tadi saya sempat berbincang dengan Komisi 10 ya dan juga banyak pihak terkait kesejahteraan atlet ya. Sebagai seorang atlet profesional, Sarah, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah terkait kesejahteraan seorang atlet? Manusiakan kami atlet, penting. Kenapa saya bilang manusiakan kami atlet? Kami bukan mesin pencetak medali. Karena kami punya perasaan, kami punya mental yang harus dijaga juga kesehatan. Kami tahu bahwa ketika kami berlatih ada target yang harus kami capai. Satu. Tapi di balik itu semua, ketika kita berbicara kesejahteraan, kita tidak hanya berbicara tentang berapa banyak uang yang akan kami dapatkan ketika kami dapat medali. Tapi yang kami bicarakan juga adalah bagaimana ketika kami menghasilkan medali, kami juga dimanusiakan dari segi tidak hanya segi pendanaan ya Mas, tapi kami juga bisa dimanusiakan dari segi bagaimana kami dilihat sebagai seorang manusia. Karena sometimes ketika atlet sakit, itu ada beberapa orang yang ketika kita sakit dan kita kalah, banyak orang yang menjudge, oh berarti kamu pulang di latihan. Atau oh berarti kamu nih secara mental nggak mampu nih, padahal tidak. Kami butuh adanya komunikasi yang baik, satu. Kedua, masalah kesejahteraan, ketika kami menang, kami dapat uang banyak. Pasti, bonus berlimpah-limpah, yes. Tapi pertanyaannya, apakah semua daerah rata? Enggak. Ada beberapa daerah yang memiliki kesulitan terkait memberikan bonus atlet, memberikan uang bulanan atlet. Nah ini menjadi PR sebenarnya. Makanya kemarin pada saat Hari Olahraga Nasional pun
saya mensoundingkan itu, manusiakan kami atlet. Kenapa? Ketika kami dimanusiakan sebagai atlet, percayalah kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Tapi kami juga butuh bantuan dari para pelatih, dari para pengurus, dari para pemangku kebijakan untuk bisa melihat nih bagaimana caranya mengarahkan kami tidak hanya tentang uang, tapi juga mampu melihat kondisi fisik kami dan juga kondisi mental kami. Jadi semuanya berjalan beriringan, itu baru saya namakan kesejahteraan atlet. Baik. Sarah, terakhir kita tahu penutupan PON beberapa menit lagi ya untuk kita saksikan bersama. Dari Sarah sendiri, apa yang ingin Sarah sampaikan untuk Pace-Mace, saudara-saudara kita di Papua? Saya mau bilang terima kasih Papua. Papua luar biasa. Kita tidak pernah berpikir bahwa Papua akan membuat ajang multi event ini jadi spektakuler. Dan ini merupakan warisan yang akan kita ceritakan sekian ratus tahun ke depan. Karena 130 tahun lagi baru kita akan kembali lagi ke Papua kalau Papua akan jadi tuan rumah. Kan begitu. Jadi ini legasi yang luar biasa. Terima kasih Papua, ini jadi cerita tersendiri untuk kami para atlet. Terima kasih juga untuk para atlet-atlet muda Papua yang sudah berjuang sedemikian rupa dengan perolehan medali yang luar biasa. Semoga ini tidak menjadi awal dan akhir, tapi ini merupakan awal untuk setiap generasi muda Papua memberikan prestasi yang terbaik di ajang internasional. Oke, Sarah, terima kasih sekali atas waktu dan juga insight-nya, luar biasa. Kita semua bangga, kita semua cinta Papua karena Papua adalah Indonesia. Terima kasih, Sarah. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.